Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai pembelian non-PPN dan bayar cash itu kemudian mau dikoreksi fiskal oleh AR. Nah, loh cilaka ya. By the way, disclaimer ya guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke? Ini kejadiannya baru kemarin nih ya. Jadi ada klien badan yang terkena masalah ini ya. Sebenarnya ini sudah sering kejadian di banyak KPP lah ya. Cuman baru kali ini gue bahas kayaknya ya. Statusnya adalah WP badan, sudah PKP, kemudian dalam laporan keuangannya, di laporan laba rugi ya, terdapat pembelian dan penjualan. Ya kan? Lengkap dong laporan laba rugi ya. Di bagian penjualan, itu kan pasti akan sama dong angkanya antara laporan PPN-nya, laporan penjualan di laporan laba rugi, dan laporan PPN di e-faktur PPN ya. Baik itu faktur pajak yang biasa maupun yang digunggung. Oke? Nah, masalahnya pembelian nih. Pembelian ternyata angkanya tidak sama antara laporan keuangan laba rugi dengan di e-faktur PPN. Ekualisasi tidak sama. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya adalah ada pembelian yang non-PPN. Sesimpel itu, teman-teman ya. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah boleh pembelian non-PPN? Coba tanya teman-teman ya, tanya ke diri Anda sendiri. Kalau PKP, beli barang non-PPN, boleh atau nggak boleh? Oke? Jawaban gue sangat simpel ya, jawabannya adalah boleh. Boleh, karena apa? Karena tidak ada peraturan yang melarang, teman-teman ya, tidak ada peraturan yang melarang. Kalau ada peraturan yang melarang beli nggak boleh non-PPN, maka kasihan dong UMKM nggak bisa dagang dong. Nanti orang PKP beli harus PPN. Jadi UMKM hanya bisa berdagang dengan UMKM, sedangkan PKP harus dagang dengan PKP. Cilaka dong nanti negara, kasihan ya. Nah, ingat teman-teman prinsip negara hukum ya, semua boleh kecuali dilarang ya. Setelah argumen ini dipatahkan dengan AR, dia akan ganti dengan argumen yang lain ya, bahwa pembelian ini beli dengan cash. Jadi kadang-kadang kan ada pembelian yang barangnya kecil-kecil atau beli di pasar lah apalah, itu pembeliannya cash, kita kasih tunai gitu. Nah, ini juga akan dikoreksi fiskal oleh si AR nih ya, si oknum ya. Pertanyaannya lagi teman-teman, apakah boleh beli cash? Jawabannya boleh guys ya, jawabannya boleh beli cash ya, tidak ada ya peraturan yang melarang pembelian itu pakai cash, mau harus transfer itu nggak ada ya. Jadi alasan si AR adalah bahwa karena pembelian cash ini tidak terlihat di dalam mutasi bank, sedangkan dia hanya percaya pada mutasi bank, sehingga ini akan dikoreksi fiskal. Ini ngaco luar biasa teman-teman ya. Pertama ini ngaco luar biasa, yang kedua dia pikir WP ini bodoh semua gitu ya. Dia pikir Anda semua ini bodoh-bodoh semua ya. Tinggal dihantam aja terus percaya gitu ya. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi wajib pajak harus pintar-pintar dikit gitu teman-teman ya. Jangan bodoh-bodoh ya. Ingat teman-teman ya, prinsip negara hukum, semuanya boleh kecuali dilarang dalam undang-undang. Oke? Jadi gini, coba lu pikir teman-teman, seandainya betul pembelian cash itu harus dikoreksi fiskal, ya sesuai dengan argumen otaknya si oknum ini ya, berarti penjualan cash pun akan dikoreksi fiskal, betul nggak? Kan nggak begitu teman-teman ya, pakai logika aja udah nyambung teman-teman ya. Oke? Jadi ketika terjadi deadlock seperti ini, terjadi logika yang bolak-balik seperti ini, wajib pajak tuh mulai kebingungan, wajib pajak tuh mulai error, mulai berpikir, "Gimana caranya ya gue memakai undang-undang apa yang bisa gue pakai untuk mematahkan argumennya si AR?" Gitu kan. Selalu WP itu berpikir seperti itu. Gue yang mesti mencari undang-undang untuk membantah si AR. Itu salah teman-teman ya, itu pemikiran yang salah, oke. Pemikiran yang salah adalah, argumen hukum apa yang bisa saya cari untuk mematahkan argumen si AR? Itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang benar adalah, ini AR punya dasar hukum apa untuk bisa membuktikan atau mendukung argumen dia? Itu pemikiran yang benar, teman-teman ya. Oke, AR itu sama seperti polisi. Ketika dia mau menjerat orang untuk dinyatakan bersalah, polisi inilah yang bekerja keras untuk membuktikan dalilnya, untuk membuktikan orang ini salahnya apa, gitu teman-teman ya. Nah, jadi si AR lah adalah sebagai pejabat, sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan orang salah ya, maka AR inilah yang harus memberikan dasar hukum. Apa dasar hukum yang mendukung argumen dia, gitu ya. Nah, kalau tidak ada dasar hukum, maka teman-teman ya, demi hukum, demi keadilan, argumen dia itu harus dicabut, gitu teman-teman ya. Jangan sampai mengedukasi
kepada wajib pajak yang salah gitu, edukasinya error gitu teman-teman ya. Nah, sekarang gini, solusinya apa guys? Solusinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Wih, 5 ya. Satu, teman-teman ingat ya, teman-teman ingat guys, semua wajib pajak yang pinter ya, yang punya otak ya. Semua pertemuan dengan pejabat pajak, karena ini pelayanan publik ya teman-teman ya, maka wajib direkam. Kalau perlu kita live Instagram teman-teman ya. Untuk apa? Demi transparansi, demi anti korupsi, dan demi profesionalitas. Oke? Dari rekaman itu akan terlihat dengan jelas apakah dia anti korupsi atau dia koruptif. Apakah dia profesional ataukah dia tidak profesional. Semua itu akan terlihat dalam rekaman. Bukankah itu bagus untuk kedua pihak, teman-teman? Ya, rekaman itu adalah hal yang paling bagus untuk kedua pihak. Lagi pula KPP merekam kok, dia ada CCTV di situ. Kemudian gue sering tuh ketemu dengan KPP, kemudian direkam pakai kamera, dia beli kamera kan pakai uang rakyat ya, dia pakai kamera rekam. Itu hal yang biasa teman-teman ya. Demi apa? Demi transparansi, demi anti korupsi, dan demi profesionalitas. Nah, kalau tidak ada rekaman, maka teman-teman, apapun yang terjadi di belakang meja, apapun yang terjadi di ruangan gelap tertutup sana, hanya kalian dan Tuhan yang tahu apa yang terjadi teman-teman. Dan lu nggak bisa marah-marah di luar sana, lu nggak bisa memviralkan gara-gara lu diperlakukan tidak baik oleh oknum, kan tidak ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka itu omong kosong. Oke? Yang kedua, tanyakan kepada AR. Bapak AR yang terhormat, dasar hukumnya apa, Pak? Ya, ingat teman-teman ya, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum ya, bukan negara bapak lu, bukan negara argumen atau pendapatnya si AR, tapi negara hukum ya. Nah, Bapak AR, dasar hukumnya apa yang Bapak pakai? Undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa? Jangan mau ya dikasih undang-undang doang, suruh baca sendiri. Nggak bisa, Bapak pejabat. Bapak pejabat, ya, Bapak yang harus mengedukasi kami. Jangan kasih kami undang-undang, suruh kami cari sendiri, nggak bisa, ya. Undang-undangnya berapa, pasal berapa, ayat berapa yang Bapak kenakan, ya. PMK berapa, pasal berapa, ayat berapa Bapak kenakan, gitu ya. Di fotokopi, di print, biar kita bawa pulang, kita baca, gitu teman-teman ya. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah berikan analogi logika, oke? Kalau AR ini tidak mau kasih dasar hukum, tetapi dia tetap ngotot dengan argumennya, maka lu kasih argumen pakai logika. Bapak AR ya, kalau Bapak bilang pembelian itu cash itu tidak boleh dimasukin, kemudian dikoreksi fiskal, berarti kalau saya jual cash atau jual non PPN, maka ini juga perlu dikoreksi dong Pak. Sehingga saya tidak usah bayar pajak dong Pak, atas penjualan yang non PPN atau non cash. Kan ini tidak terlihat di mutasi rekening saya, Pak. Oke. Kalau gitu, ke depannya gue jual cash aja semua, Pak ya. Jadi gue nggak usah bayar pajak, Pak ya. Kan di rekening bank tidak kelihatan. Ya, saya jual non PPN semua. Saya jual non PPN, kemudian cash semua. Jadi semua penjualan saya nggak usah diakuin, Pak. Bukankah beres begitu? Itu kan logika bodoh ya, tetapi kalau AR-nya bodoh ya lu gituin juga, teman-teman ya. Nah, kalau AR bilang, "Oh, nggak boleh bos, nggak boleh, penjualan tetap harus dilaporkan, walaupun non PPN, walaupun cash." Pasti gitu dia jawabnya kan? Nah, kalau gitu Anda mesti jawab gini teman-teman, "Loh Bapak AR kalau gitu, terjadi double standar dong, terjadi ketidakadilan dong dalam proses ini Bapak AR ya. Ingat Bapak AR, Pancasila yang kedua berbunyi apa? Pancasila sebagai dasar negara ya, Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tidak adil, Pak. Ini tidak beradab, Pak. Mohon maaf ya, Bapak AR. Ini sudah melanggar Pancasila kedua nih, Pak. Bapak ini hidup di negara apa? Wakanda apa Indonesia gitu ya. Pancasila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya adalah rakyat, ya. Bapak adalah rakyat. Kita semua adalah rakyat. Maka harus berlaku keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke? Saya wajib mendapatkan keadilan sama seperti Bapak, ya. Bapak AR telah melanggar Pancasila kelima sebagai dasar negara. Oke, langsung tunjuk dia di muka dia. Oke, kalau dia nantangin kita laporkan ke Petun. Oke, nanti kita ada seri video tentang Petun kan, teman-teman ya. Nah, itu cara ketiga. Yang keempat, langkah-langkah keempat adalah kalau dia masih ngotot tanpa dasar hukum, ya udah, lu nggak usah ribut-ribut teman-teman, nggak usah marah-marah, nggak usah gebrak meja. Silakan Bapak AR, saya sudah kasih penjelasan. Oke, saya sudah berusaha. Tolong penjelasan saya ini ditulis di dalam berita acara atau LH-P2DK, laporan hasil P2DK, kemudian ditandatangani, berikan salinannya kepada saya, dan saya akan gugat ke pengadilan pajak. Gitu teman-teman ya, kita tempuh upaya hukum. Gitu aja, nggak usah pusing-pusing, teman-teman ya.
Dan teman-teman, gua ada video pengadilan pajak, ada seri ya, berseri teman-teman, dari awal sampai akhir, lu nggak usah khawatir. Pengadilan pajak itu sangat-sangat mudah, tidak seanjing-anjing di KPP teman-teman ya. Nah, jadi sangat mudah, silakan Anda lihat videonya dan lu bisa menerapkan pengadilan pajak secara mandiri kok ya, nggak perlu konsultan pajak. Oke, nomor 5, ingat teman-teman ya, jadi ini penting sekali teman-teman, ini penting ya, kalau AR berusaha bernegosiasi, oke, dan lu memang merasa bahwa lu juga ada yang salah, gitu ya. Kan kita manusia tidak ada yang sempurna teman-teman ya. Kita mungkin ada yang salah, sedangkan si AR mungkin mau meredam sedikit emosi dia, meredam sedikit persepsi dia, dan dia berusaha untuk menegosiasi. Oke, menurut gua ya, segera sambut niat baik AR ini. Oke, yang penting nilainya masuk akal ya, bukan asal tembak ya sesuai dengan persepsi pribadi dia, enggak ya. Kadang-kadang gini, AR kan dapat tekanan dari pusat, oke. AR dapat tekanan dari pusat, mesti mencapai target sekian kan. Anda sudah tahu ya, di bulan November ini Presiden Jokowi menaikkan target penerimaan negara 97 T dalam waktu hanya 1,5 bulan, dikurangin dengan 2 minggu terakhir Desember itu liburan, maka 1 bulan efektif ditargetkan 79 triliun teman-teman ya targetnya. Jadi adalah hal yang wajar kalau AR mencari-cari celah gitu teman-teman ya. Nah, ketika kita tahu bahwa kita juga ada salah nih, kita juga kemungkinan ada salah nih, maka ya udah kita sambut. Oke Pak AR, kita bicarakan baik-baik. Oke, lu maunya bayar pajak berapa? Kita bisa kasih toleransi pajak berapa? Yang penting semampunya kita dan masuk akal angkanya masih dalam angka kewajaran, kita sambut. Kita sambut dan kita tuangkan dalam berita acara, kemudian kita bayar pajaknya, selesai urusannya. Gitu teman-teman ya. Jadi selama AR itu masih berniat baik, masih, persuasif gitu ya, masih tidak menekan dan tidak intimidatif, menurut gua boleh-boleh aja kita negosiasikan, gitu. Daripada dia repot naik pemeriksaan, dia yang repot juga. Atau kita kajuin pengadilan pajak, dia juga repot loh ya, nggak gampang ya pengadilan pajak ya. Jadi daripada semua orang repot, mending kita negosiasikan di sini, gitu. Yang tidak boleh adalah AR itu ngotot. Padahal tidak ada dasar hukum, itu tidak boleh teman-teman ya, itu melanggar Pancasila ya. Kita udah ngomongin Undang-Undang Dasar, udah ngomong Pancasila nih, salah dilanggar gitu. Nah, tetapi gue yakin masih banyak ya AR-AR di luar sana yang baik ya, yang perilakunya benar, yang persuasif, yang ultimum remedium, di mana dia pasti mengupayakan, eee, yang penting bisnisnya si klien ini berjalan dengan baik gitu ya. Sementara pajaknya ya kalau bisa ditambahkan semaksimal mungkin, tetapi masih dalam nilai kewajaran menurut si WP gitu ya. Kecuali AR memiliki dasar hukum yang jelas. Kalau dasar hukum yang jelas, udah nggak usah basa-basi, nggak usah kasih, ampun, langsung ditembak aja gitu ya. Tetapi kalau dasar argumen yang nggak jelas, hanya kecurigaan, hanya asumsi, hanya persepsi, boleh disampaikan kepada WP. Nah, tetapi jangan memaksakan pembayaran pajaknya. Gitu sih teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja buat hari ini ya, semoga terbantu.